tindakan selingkuh yang berulang itu merupakan sebuah gangguan mental karena sudah memenuhi syarat adanya distress dan disability atau disfungsi, sehingga itu menyebabkan masalah baru di dalam kehidupannya, apalagi kalau ada dorongan obsesif. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, saya Dr. Darmawan Apurnama PhD, psikiatris, psikiater, dan pendiri Smart Mind Center Consulting. Di episode kali ini spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa, podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Episode kali ini saya akan membahas apakah benar friends with benefit merupakan gangguan mental, atau dalam hal ini kaitannya dengan perselingkuhan, apakah sebuah gangguan mental. Nah, sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Oh ya, kamu juga bisa membeli buku saya, yaitu Pembaruan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif di e-commerce. Jika kamu suka baca secara digital atau versi soft, bukunya bisa kamu beli di Play Store. Buku tentang mencari makna hidup di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Pasangan yang selingkuh nggak hanya menyakiti hati kita. Pada beberapa kasus, perselingkuhan yang dialami seseorang bisa merusak kesehatan mental loh. Karena pernah dikhianati, seseorang bisa menjadi rentan mengalami kecemasan. Dan nggak hanya itu, kamu juga bisa mengalami kurang percaya diri dan merasa tidak pantas untuk dicintai siapapun. Nah, lalu ada pertanyaan tentang FWB. Apakah itu gangguan mental? Apakah FWB ada hubungan dengan selingkuh? Ya, FWB bisa ada hubungan dengan selingkuh, tetapi bisa juga FWB itu bukan berhubungan dengan selingkuh, karena FWB itu adalah hubungan dua orang yang tidak ada komitmen, ya, tetapi ada chemistry dalam melakukan hubungan seksual, dan selebihnya adalah hubungan pertemanan biasa. Jadi, kalau misalkan seseorang sudah punya pasangan, sudah menikah, dan kemudian mempunyai teman FWB, nah itu termasuk dalam selingkuh. Di luar itu, ya belum tentu FWB itu adalah selingkuh. Tetapi kalau secara hukum, mungkin FWB itu secara norma dan hukum bisa jadi salah. Nah, jadi kalau menurut saya tentang selingkuh itu adalah suatu pengkhianatan atau terhadap komitmen, ya, suatu pengkhianatan terhadap komitmen atau adanya mempunyai komitmen lain di luar komitmen yang sudah ada ya dengan pasangan kita. Tentunya komitmen ini bisa juga yang sudah dilegalkan, yaitu dalam bentuk perkawinan. Jadi kalau ada hubungan di luar itu, komitmen di luar komitmen perkawinan itu juga jelas termasuk di dalam sebuah perselingkuhan. Nah, selingkuh itu juga ada kategorinya ya. Paling nggak ada dua kategori seperti yang disebut dengan selingkuh fisik ya, termasuk perbuatan zina di situ, melakukan hubungan seks di luar perkawinan atau melakukan hubungan seksual di luar pasangan yang sudah ada komitmen ya. Beda dengan FWB. FWB tidak ada komitmen. Jadi kalau FWB bisa banget seperti di episode sebelumnya mempunyai hubungan FWB lebih dari satu ya. Kemudian kategori yang kedua dalam perselingkuhan itu juga ada yang disebut dengan perselingkuhan emosional ya. Jadi kalau perselingkuhan emosional itu dia secara emosi mempunyai pasangan lain atau mempunyai orang lain. Dia membayangkan, memikirkan, itu udah orang lain, itu masuk dalam selingkuh atau affair emosional ya. Tetapi belum sampai adanya affair sampai kontak fisik ya, seperti pada affair physical. Jadi kalau udah pikirannya ke arah yang lain pun melenceng, itu sudah dianggap sebetulnya adalah suatu perselingkuhan juga tuh ya. Tetapi belum sampai ada perselingkuhan fisik ya. Nah, itu versi yang sejauh ini saya dapatkan ya. Karena setiap batasan orang itu beda-beda mengkategorikan selingkuh itu seperti apa. Karena bisa saja bahwa apabila itu masih dalam tahap emosional itu belum dianggap selingkuh ya. Bisa saja selingkuh baru dianggap menjadi sebuah selingkuh apabila sudah ada physical affair tadi seperti yang dijelaskan ya. Karena kalau misalkan
misalkan masalah emotional affair itu dijadikan sebuah batasan perselingkuhan, mungkin jangan-jangan kan ada banyak sekali orang yang berselingkuh ya. Jadi kita juga mesti lihat case by case-nya seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah perselingkuhan ini itu bisa disembuhkan nggak sih gitu loh ya. Jadi ada orang yang sering berselingkuh. Orang yang sering berselingkuh itu mesti disembuhkan. Bagaimana ya? Biasanya kalau orang yang selingkuh itu suka selingkuh, dia mungkin ada faktor-faktor yang melatar belakanginya seperti adanya kelemahan di dalam hal personality atau kepribadiannya sehingga dia butuh untuk lebih diperhatikan, lebih disayangi atau lebih dipuji-puji, atau juga misalnya dia mempunyai faktor psikologis trauma masa lalu ya, di mana dia menjadi sangat nyaman apabila ada orang-orang tertentu yang bisa mengambil hatinya, tanda kutip mengambil hatinya, sehingga akhirnya dia mudah sekali untuk jatuh cinta. Kemudian ada juga pertanyaannya, sebetulnya kalau orang diselingkuhi itu kan sakit tuh. Nah, ada nggak sih obatnya untuk nyembuhin korban perselingkuhan ini? Nah, jadi kedua hal itu sebenarnya sama-sama dalam sebuah kondisi sakit hati, kondisi merasa tidak nyaman, cemas, dan campur aduk lainnya ya. Nah, tentunya di otak tuh akan mengalami segala macam acak adut ya, yang disebut dengan kemumetan ya. Nah, di situ sebetulnya fungsi otak yang mumet tadi, kalau ditanya obat ya memang ada obatnya untuk mengatasi supaya tidak mumet seperti itu. Tetapi kalau yang lebih dalam lagi sebetulnya adalah tadi faktor-faktor kepribadian dan lain sebagainya, tentunya itu adalah kita obati dengan psikoterapi ya, dengan konseling dan psikoterapi. Lalu kita ajak orang itu untuk berubah ya, untuk berubah, mengenali diri dan berubah, bisa mengendalikan dirinya, menyadari dan mengendalikan kebutuhannya yang dilatar belakangi oleh kepribadian tadi yang sangat membutuhkan perhatian dan lain sebagainya tadi ya. Nah, kalau ada yang nanya, jika ini sudah terjadi yang akhirnya menjadi kehilangan kepercayaan diri dengan pasangan, hilangnya kepercayaan dengan pasangan, lalu kamu memaafkan, apakah bisa dengan cara membagikan hal pribadi seperti misalkan sharing password, misalnya bisa mengembalikan kepercayaan kah? Nah, jadi sebetulnya memang sharing password ya salah satu bentuk seperti memberikan sebuah garansi bahwa kamu bisa akses, jadi kemudian saya membuktikan tidak akan ada perselingkuhan. Tapi sebetulnya perselingkuhan itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara yang cerdik ya. Jadi bukan hanya soal password saja. Jadi password saja itu sebetulnya juga tidak menjadi jaminan, tetapi itu hanya sebagai salah satu tools untuk membangkitkan kepercayaan ya. Oleh sebab itu, kalau hal ini sudah terjadi, sebenarnya penting bagaimana memperbaiki lebih dari itu, bukan hanya ya nih kita udah buka-bukaan deh, bisa saling lihat gadget kita, bisa saling lihat misalkan email kita gitu ya. Nggak seperti itu, nggak cukup seperti itu ya. Tentunya memang perlu adanya suatu tindakan-tindakan membangun kembali kepercayaan itu dengan pasangan. Jadi membangun trust kembali dengan pasangan ya. Jadi ini mesti dilakukan sebuah perbaikan diri dulu masing-masing. Setelah itu baru konseling. Jadi konseling pribadi baru konseling pasangan. Kalau konseling pribadinya belum beres, susah untuk masuk ke konseling pasangan ya. Jadi kesimpulannya untuk episode ini, kalau kita bicara tentang selingkuh itu adalah gangguan mental atau enggak, ya bisa jadi memang orang selingkuh dilandasi oleh kondisi mental. Tetapi bisa jadi lagi tindakan selingkuh yang berulang itu merupakan sebuah gangguan mental karena sudah memenuhi syarat adanya distress dan disability atau disfungsi, sehingga itu menyebabkan masalah baru di dalam kehidupan. Apalagi kalau ada dorongan obsesif dan kompulsif yang terus-menerus untuk melakukan selingkuh ya. Nah, jadi untuk itu perlu sekali bisa diobati dan diterapi di dalam psikoterapi untuk supaya tidak terus-menerus selingkuh, dan untuk yang menjadi korban perselingkuhan juga bisa kita obati dan kita berikan terapi ya, untuk membangun kembali trust dengan pasangan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram saya @darmawan-psychiatrist dan @medio by kgmedia. Selain itu, jika kamu mau konsultasi secara langsung, bisa juga kunjungi www.konsultasipsikiater.com. Dengan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify, saya Dr. Darmawan Apurnama PhD, Psychiatrist, Psikiater, dan founder Smart Mind Center Consulting. Mohon undur diri dan tunggu episode selanjutnya. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.